Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman ya karim. Wa ala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumis sa'iris salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita sudah mengikuti pelajaran mulai daripada rubuh ibadah, mulai daripada bersuci sampai kepada bab haji. Itu sudah dibaca, baik setengahnya dibaca oleh Ustaz Misran Fuadi, kemudian setengahnya saya yang menyambungnya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah membaca rubu' munakahat, yaitu tentang bab berumah tangga atau nikah. Mulai daripada nikah sampai kepada iddah sudah kita baca. Malam ini masuk dalam rubu' muamalah atau menyangkut dengan usaha atau harkat saja dengan berbagai macam cabangnya. Namun ada sedikit masukan dari sebahagian jamaah. Beberapa orang mengatakan, meminta untuk diulang kembali masalah ibadah, terutama salat. Jadi saya pikir kita akan ulang secara umum saja, agar ada sebahagian jamaah yang tidak begitu ingat tentang bab ibadah. Kita ulang secara umum saja, tidak secara terperinci lagi, bahwa pokok ibadah itu adalah salat. Dari rukun yang kelima, rukun Islam 5, salat adalah ibadah yang paling utama, sehingga tidak ada waktu, tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Beda dengan puasa. Puasa kalau musafir boleh tidak puasa, kalau sakit boleh tidak puasa, kalau amat sangat tua boleh tidak puasa. Tapi salat tidak boleh. Tidak sanggup berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, tidur. Baca dengan lidah, gerak-gerak lidah. Tidak sanggup lagi baca dengan lidah, kedip-kedip mata. Mata juga tidak sanggup lagi. Berlaku semua rukun salat di dalam hati. Jadi selama akal masih dalam badan, tidak dapat meninggalkan, tidak boleh
meninggalkan sholat. Kemudian dalam sholat itu ada satu rukun yang amat mulia, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada rukun itu kita hamba sangat dekat dengan Allah, yaitu ketika sujud kita betul-betul merendahkan diri, meletakkan anggota yang paling kita hormati, yang paling kita muliakan, yaitu kepala, pada bumi, untuk menampakkan kehinaan di hadapan Allah. Dan doa yang makbul adalah doa hamba ketika dia sujud. Kemudian salat ini terdiri daripada rukun, terdiri daripada sunat. Sunat ada dua, ada yang disebut sunan ab'ad, artinya sunan itu yang menyempurnakan salat atau hampir sama seperti rukun. Itu ada 6. Di antaranya duduk pertama membaca tasyahud awal. Jadi baca at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu paling kurang, itu sunan ab'ad. Yang kedua, duduk pada saat membaca tasyahud awal, itu juga sunan ab'ad. Yang ketiga, qunut, baca Allahumma hdini fi man hadaita setelah bangun dari rukuk ketika i'tidal. Yang keempat, berdiri pada saat membaca qunut. Yang kelima, baca salawat kepada Nabi pada tahiyat, pada tasyahud pertama. Dan yang keenam, membaca salawat kepada al-Nabi, keluarga Nabi, yaitu wa ala ali Muhammad pada tasyahud akhir. Itu keenam itu disebut ab'ad. Ketika tinggal salah satu dari 6 itu, disunatkan kita menempel dengan sujud sahwi. Kemudian ada yang membatalkan salat. Yang membatalkan salat itu yang paling sering terjadi, yaitu kalam sengaja, berbicara melebihi daripada satu haraf, 2 haraf, atau satu haraf punya makna. Termasuk dalam dianggap berbicara, berdeham. Jadi bahasa katanya gereham dengan semayang yang bisa membatalkan sholat. Karena kan 2 haraf yang kedua kali haraf. Boleh ditolerir berdeham di dalam sholat kalau seandainya tidak bisa kun qauli. Terus rukun qauli ketika kita baca
tidak keluar suara, itu dibolehkan berdeham untuk sekedar keluar suara membaca rukun qauli. Rukun qauli yang pertama membaca takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, at-tahiyyatu lillah sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, membaca salawat Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada tasyahud akhir, membaca salam pertama. Itu rukun qauli. Ketika kita mengucapkan takbir, tidak keluar suara kecuali dengan kita berdeham takbiratul ihram. Baru jid tagrihem ube jitubit suara jid tabaca takbiratul ihram. Demikian juga jid tagrihem ketika jid jitubit suara ketika membaca surat Al-Fatihah. Demikian juga jid gerihem ube jid jitubit suara jid dah baca untuk baca tasyahud akhir dan selawat Nabi dan salim pertama. Selain daripada itu, menyata gerihem untuk baca subhana rabbiyal azimi, tagrihem untuk baca sami Allahu liman hamidah, tagrihem untuk baca wa ala ali Muhammad kama sallaita, tagrihem untuk yang selain daripada rukun nyan batu sembahyang. Kemudian gerihem nyawan na aturan roy. Kiban aturan roy rukun qauli, ketika kita tidak mampu membaca karena sangkut kerongkongan, kalau kita membaca jahar atau nyaring, itu tidak boleh gerehem dulu sebelum kita baca sir. Bisa dengar dah baca maliki kamudhun nyan taim, coba dulu baca sir maliki yaumiddin. Bila jid dah baca sir nyan menyata gerehem berdiri mayam. Jadi baru jid gerehem dari jihar tak putren ke sir haitem sih, itu baru boleh berdeham untuk dapat kita baca sir. Baik itu imam atau sembahyang seorang diri atau makmum. Jadi tengku imam ketika goknya tengah gejihar metun suara nyan menyabak rukun qauli geputren bak sir, menyasir golom jid kebaca baru je gegrehem menyarukun qauli. Tapi menyabak ayat tengah kebaca ayat metun suara nyan hinan laju koh rukun. Nah, tidak boleh gerehem menyempurnakan bacaan itu. Kalau terjadi gerehem batal salat. Bahkan karena melahirkan dua haraf pada saat kita sedang sholat, dan dua haraf yang lahir itu dianggap kalam ajnabi. Kira katanya kata mudutu dengan bahasa
yang kon zikir di dalam salat. Nyan yang perlu kehati-hatian. Jadi kon tengah tak semayang tak gerehem lagi biasa ada yang. Kemudian yang kedua, membatalkan salat, pekerjaan yang banyak, perbuatan yang banyak yang berturut-turut, baik dari satu anggota tubuh atau dari berbeda anggota, masing-masing anggota satu perbuatan. Jadi bergerak 3 kali berturut-turut disebut bergerak yang banyak, walaupun pergerakannya beda anggota. Ule 3, jaro 3, kaki 3. Menyaule tapi nyan jika tabau anggota. Jadi baik satu anggota maupun 2 anggota atau 3 anggota atau tubuh bergoyang-goyang, itu hukumnya batal salat. Ya. Contoh saboh anggota. Tanya ada semayang manggu atau mati-hati. Ya. Atau dengar baca ayat malalun. Laikal ladzina ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika. Itu sudah batal salat karena bergerak-gerak 3 kali. Atau boleh jadi goyang-goyang kaki. Nah urun semayang main daun. Ya, Pak. Atau kemenan badan ayo naci urun semayang. Wah. Alepunya. Nacin. Le bagi ikut bacaan imam. Ada juga yang ketika takbir Allahu Akbar 2 tangan 1 kaki. Allahu Akbar 2 tangan 1 kaki. Atau Allahu Akbar. Ini membuat salat kita batal karena ada gerakan 3 kali. Jadi ini perlu kehati-hatian. Atau ketika turun dari berdiri kepada tempat sujud, nasid, Sami'allahu liman hamidah. Ya. Jadi Sami'allahu liman hamidah, 2 tangan yang digerak dia sudah sekali. 2 gerakan sudah dia gerak, walaupun gerakan itu gerakan sunan, tapi dia tambah lagi 1 lagi, dia sila aja kerungnya atau celananya. Ini perlu tak sampaikan karena luntuang kalen di tempat-tempat yang lain kan di jamiah kabere. Di tempat-tempat yang lain itu sering terjadi ketika sedang salat. Jadi yang batu yang sengaja gegerehem, yang mayu-ayun, yang manggo-anggo ule ketika sedang membaca qiraah, baik makmum maupun imam. Nyalukalan
yang ingin disampaikan di sini adalah potensi-potensi yang terjadi bisa berpotensi kepada batal salat. Nyo yang dapatnya di atas mazhab Syafi'i. Kemudian ada hal juga yang perlu kita sampaikan sebagai ulangan. Syarat salat itu sebelum salat kan disyaratkan suci daripada hadas dan najis pada pakaian, pada tempat, dan pada badan. Kita coba bicara tentang masalah ra'i. Ra'i. Tanya doi tarai. Sering kita dengar urun doa begah. Panena mengingat naglira. Padahal dia cebok. Munya kita agam. Nyan menyahana tapah babah zakar tu betul. Ketika darahnya dan taple ia menan mendem tagufu ulai sagai nyan hana suci karena babah zakar itu masih ada sisa kencing yang belum habis dan hinan hana terui wate darah nyo yang gekun hana glihrai. Kita salat, pakaian kita, tubuh kita pertama zakar belum kita basuh, olehnya nyan juga kena wazlu. Ya, nyo yang kepegah oleh Rasulullah, azab pertama dalam kubur orang yang tidak istibra tetoi anak tapabe anak tetoi kan geyo grehem geyo pedang aki unun geyo pedang aki wi geyo mutegan data aki unun sehingga geyo pulang geyo urut dari bawah supaya air kencing itu turun habis. Dan ketika kita cebok nyan harus babah haji dapat gaya bangku meluk. Ya, ini perlu kehati-hatian sehingga salat kita sah. Nah, mayang anasah dalam kubur Nabi Rasulullah gejak lewat satu kubur, tahu-tahu Nabi pucat. Tanya oleh sahabat, kenapa pucat? Para Rasulullah ada turun wahyu. Rasul menjawab, kalian ada dengar apa yang saya dengar? Sahabat menjawab, tidak. Di dalam kubur ini ada orang yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian apa kesalahan orang ini? Sahabat menjawab, Allah wa Rasul alam, Allah yang dan Rasul yang lebih tahu. Beliau menjawab, orang ini tidak bersuci dari kencingnya. Jadi ini anak leh kan hanya semayang ansah tapi membuat azab. Ya, jadinya perlu Tuan sampaikan kehati-hatian katanya sehingga wadada musuki be cepat-cepat, be terburu-buru, be merah yang membuat salat kita tidak sah. Kadang-kadang jika hansah semayang goblok menyambut genten pa katanya dia ada deut urang yang rawi katanya atau mesin tu badan dia tanya bernajis. Ketika mau peduk kaki katanya dia ada kaki urang samping atau megilha kaki urang samping nyan urang samping katanya menanggung mutanajis sama lagi katanya
gulam kaya yang di atas kayanya nah ilmu semayang tu yang anggap katanya tak seun benda yang di atas bendanya na najis. Sama lagi orang ikat tali wasai bagaki asai di luar moyo asai cara kali ke purnau ya kita kuici ada ke semayang kecok tali wasainya pertama ikat bawa putih semayang tu yang sama hukum ji, artinya dia menanggung mutanajis, menanggung barang yang barang itu bersambung dengan najis. Jadi tak menggenton pa urang hana gelirah ni ada katanya. Berarti katanya ka menanggung anggota tubuh yang anggota tubuhnya bersambung dengan najis. Nah, maka di atasnya kena kepegah-pegah le urang tuha hang gebi pedang ane min berunun ate dat semayang banyak ane mian golong tunan karena iji hana gle hana suci nah di bawah kulub jihnya nah iya menyamegenten katanya bisa membuat salat kita tidak sah. Kemudian ibu-ibu juga seperti itu tapi nya karena hana ibu urinang paling kurang ya permora tu urinang pakan tiap waktu semayang geyo cebok karena kemaluan urinangnya basah bukan lembabnya nalhe kemungkinan ada kemungkinan keringan ada kemungkinan cairan kemaluan ada kemungkinan mazi atau wadi. Kalau keringan yang terjadi di bibir kemaluan itu suci. Dan kalau cairan yang keluar dari tempat ketika dia buang air ubenadu ya ada pegah atau biar agam dah. Nah urinang mangan. Jadi ada ke tuhnya urinang pakiban dumna lahi farad koyan kemaluan koyan. Nyan ubi lahi nyan yang anggap lahi menyahinan itu biar cairan nyan suci. Tapi di dalam bacut cairan itu biar keluar itu najis. Oleh karena hana gitu leurinang cairan patrunya yang detail kemaluan gonya sudah lembab pat di dia pui di dalam pui di babine atau babibir nyo hana ke depan maka urinang sebaiknya ketika mau mengambil wudu rah elemen tu ya dua rah berah teradeng rah teradeng andro dua rah elemandum ganti pinah potrai ke nyeno tetilu dalam baru salatnya. Jadi ini sengaja diulang karena ada masukan dari salah seorang jamaah untuk diulang 3 dengku yang secara kata mendeng tentang bab salat terutama yang menyangkut dengan suci dan batal salat. Tuan-tuan kira nyo sementara kamada kemudian teman putu yang membahas semayang. Oke. Salam. Jadi kedua, doa iftitah itu sunat wajib dan tinggal dengan
Salam. Sembahyangnya hanjit ingai. Menyatingai dosa. Dosa wajib taubat. Rukun taubat. Pertama menyesal katingai semayang telah. Yang kedua benar niat lah mati hanli dari ngai semayang tumu dia ke. Yang kedua bina semayang yang katingai qada. Tamah sabotu cita-cita beli kita batingai semayang. Jadi qada salat itu wajib. Bahkan dalam fikih Syafi'i keberah orang yang tinggal sembahyang tidak sengaja dua dengut nyan sunat qada bersegera. Berarti jid hanaga bersegera andre. Tapi menyasalat tinggal karena sengaja gepeka nyan wajib qada segera. Qada. Kiba mana segera? Haram gunakan waktu untuk selain qada salat. Kecuali minta rezeki untuk royan. Bisip aja royan. Jid. Pulang qada hajat kerja WC jid. Mana jid. Pajuh bu jid. Selain daripada atranyan wajib ubina wate kala semayang. Anjir dua kedai kopi, anjir pegahaba, anjir jabak undangan. Apabila lakukan maksiat kedua kali menggunakan waktu untuk bukan qada salat. Yang kedua, doa iftitah. Doa iftitahnya sunat hay'ah. Sunat hay'ah. A'udzubillah sunat hay'ah. Setelah membaca takbiratul ihram, sunat membaca doa istiftah atau doa iftitah. Boleh dalam riwayat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir wa ana minal muslimin. Boleh Allahumma ba'in baini wa baina khataya. Boleh subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Boleh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu semuanya iftitah. Tadi katanya menyaji ke imam tarawih biar sampai hana doa iftitah. Karena kamu tajam sembahyang tarawih, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Padahal boleh kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hana mesti ba'in baini wa baina khataya, hana mesti Allahu akbar kabira. Jadi itu bahagian daripada doa iftitah. Ya. Dalam salat 3 kali dalam salat ini, sesudah bangun dari rukuk mau sujud dia tarik kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian waktu sujud dia tutup kaki kedua. Itu bagaimana Nabi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salat pertama terutama subuh. Kita serahkan ini sama imam. Kemudian imam membaca kunut, kita tidak mengatakan dan tidak mengikuti imam. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, ketika bangun dari ruku, mau sujud, angkat pinggang. Ini praktek tak? Sami Allah liman hamidah. Ruku,
tarik kiri, tarik kanan, duduk. Ya. Kemudian baru tutup. Olehnya otak bedah lah baru duduk. Otak sujud baru duduk. Otak sujud. Cini tiga. Nabidah. Sami Allah liman hamidah. Sujud, tarik kiri, tarik kanan, tarik kiri. Kabat tiga. Nyopat dua ga, kaki dua ga, pek ga, kakal ga dia. Batal salat. Pek ga pergerakan. Sementara tidak boleh gerakan 3 kali berturut-turut. Sami Allahu liman hamidah kadua ga. Belah wiya 3, belah una 3-nya berjaro tekebi, berjaro intikalat, nyan jawo juga kanggap 3. Ija iwo 3. Ija iwo 3. Kadua tambah haki unun putu 3. Haki wiya putu 3. Pega. Ya. Ini yang bukan sunat. Ya. Pergerakan dalam pergerakannya untuk mencapai sunat, kalau dia 3 kali batal salat. 2 kali sunat tambah sekali yang lain batal salat. Jadi 2 ga tak berjarah manggu ulai 3 batal salat. Maaf menyebutkan berdebat. Ya. Misalnya gini, dalam 1 rakaat kita ada gatal sekali. Kemudian rakaat kedua, gatal lagi. Ya. Apakah berrakaat 3 kali gerak batal atau sampai 4 rakaat 3 kali batal? Bukan, dalam 1 rukun. Dalam 1 rukun. Jadi antara perbuatan gerakan pertama dengan gerakan kedua, menurut uruf nyan gekeun muturut-turut. Menurut uruf nyan hana muturut nyan bunau 3 barakah pun barakah kedua 3 tu, atau ba ruku' 3, ba sujud 3. Nyan hana berturut. Yang kedua salat subuh. Kita menyerahkan imam, mengikut imam. Ya. Pada niat kita. Kemudian imam membaca qunut. Kemudian kita tidak membaca qunut dan tidak mengangkat tangan. Tidak mengaminkan. Anak pupu. Ya, je kita mentang Apa Abi? Dalam keadaan sakit kita, misalnya di rumah sakit. Infus. Kita tidak bisa bergerak. Ya. Mungkin kita kemaluan kita tadi mungkin tidak keteter lah. mungkin Nak keteter. Tidak keteter, tapi masih tapi kita tidak bisa bergerak, mungkin tidak suci. Tapi kita kan yang namanya salat orang sakit. Ya. Salat seperti apa adanya dulu. Apa adanya. Ya. Kalau seandainya sembuh karena salat tadi tidak mencukupi syarat, maka diiadah. Mana diiadah, diulang kembali salat itu. Kalau dia meninggal tidak berdosa karena dia salat dalam keadaan darurat. Jadi sama seperti orang dalam penjara, tidak ada ngentup orang, tidak ada tidak ada tanah. Bantat semayang aja ngan teliwa kolor menang. Ya, tak terbiar dalam penjara. Tak hitung tu pada umbok semayang hana bere. Hana mutu mai terbiar mati nan. Selesai. Karena yang gekeun daru. Pokoknya semayang baik ngai. Pokoknya insya. 2 minit dik. Get. Salam. Zaman sekarang kami yang kebutuhan jauh kadang Suprawan baliknya bersendawa, yang disebutkan kan berdehe, kadangnya bersendawa, berok yang lain. Gerak dia tak penting gerak. Yang dia tak penting betul bersen. Menyagerak dia tak pubut. Batuk pun dia pubut. Tapi dia hanya tentun karena itulah. Anak betul. Yang betul Graham dia hanya perle.
kecuali untuk baca rukun qauli lagi benar apa enggak ya. Menyang ji pegat ngan jarau bisa betul. Tapi menyaji bang metegar metu gerau aji nyan ana apa. Ya, tapi menyapa ji sengaja jiu ya menanya betul ngan tebang mana. Karena nya kan bergerak 3 kali. Lagi orang 2 tahiyat. Ane jarau hana betul. Tapi waktu 2 tahiyat baru ke pegang mana. Jangan ngam putar-putar lagi ulah-ulah ya. Ana apa ya? Namanya menyangkut dengan salat ibadah yang paling utama. Ya. Jarang antara jamaah kami. Ya lagi ada pegang pulau, ya kita juga ada buku banyak pun suci. Kadang-kadang kaki banyak menghidang dengan kaki tanya tanya banyak atau badan banyak kebadan tanya paling rapatnya kan. Ya. Jarang-jarang Menyahan ada depu, hana buku. Menyata depu, nya gonya hana geranya, gak gedan pak gedanya. Sampai ada cutian. Menyahan ada depu, hana buku. Puah hana buku, batu semayang gedanya, hana ada depu. Pajan ada depu, rok kiamat, hana pala. Mana ada cara karena hana depu ini berdua. Kamu menang kan? Sambung minggu ke insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.